perbedaannya sesungguhnya sangat jauh bagi orang-orang yang mengetahuinya. Sehingga Allah SWT mengatakan, hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun? Apakah sama orang yang mengetahui dengan orang yang tidak mengetahui? Ini pertanyaan ingkari dari Allah Subhanahu wa taala, yang artinya tidak sama antara orang yang mengetahui dengan orang yang tidak mengetahui. Sehingga tatkala seseorang mengetahui petunjuk agama ini menjadi kemuliaan baginya, menjadi barakah, menjadi kebaikan yang banyak. Padahal waktu yang Allah berikan kepada hamba sama, yaitu sehari 24 jam. Tetapi kemuliaannya, barakahnya berbeda. Sehingga karena besarnya kemuliaan ini dan agungnya manfaatnya, Muadz bin Jabal radhiyallahu taala anhu pernah mengatakan, ta'allamu al-ilma fa inna ta'allumahu lillah khasyah wa mudzakaratahu tasbihah wal bakhthu anha jihad. Muadz bin Jabal mengatakan, pelajarilah oleh kalian ilmu. Jadi memang ilmu ini harus dipelajari. Dan ilmu yang wajib adalah ilmu yang menjadikan tegaknya agama. Misal dia mau sholat, maka harus belajar ilmu sholat. Dia mau berumah tangga, ya harus belajar ilmu berumah tangga. Dia mau berhaji misalnya, ya harus tahu ilmu haji. Dia mau umrah, ya harus tahu ilmu umrah. Dia mau berjihad, berdakwah, menceraikan istrinya, merujuk istrinya, gadai, berdagang, menyewa, menjual. Di sini harus ada ilmu di sini. Maka di sini dikatakan ta'allamul ilma, pelajari oleh kalian ilmu. Fa inna ta'allumahu lillahi khasyah. Orang yang belajar ilmu karena Allah, sebenarnya karena rasa takut dia kepada Allah. Seperti misalnya sholat. Ya, pembahasan ini saya ambil karena saya ingat dari khutbah Jumat, ya kalau nggak salah di Masjid Nabawi, menjelaskan tentang ahamiyatul ilmi, pentingnya ilmu. Kenapa perkara ini diketengahkan? Karena banyak sekali, semoga Allah memperbaiki kita dan juga seluruh kaum muslimin, yang misalnya sholat lupa atau tidak tahu tentang sutroh. Karena saking banyaknya, kadang sholat sembarangan dan tidak pakai sutroh, sehingga lewat orang, kadang laki, kadang perempuan. Rasulullah SAW mengatakan, la tusalli illa sutratin. Janganlah kamu sholat kecuali ada sutrohnya. Sutroh itu pembatas, bisa tas kita, bisa orang, bisa ya yang lainnya ya. Tapi harus ada sutrohnya. Yang paling mudah ya tas lah, karena tas kan setiap saat kita bawa. Dan sutroh itu yang benar itu bukan garis seperti ini. Ya, katanya ada ulama yang berpendapat sutroh hanya dengan garis itu boleh. Tapi pendapat itu marjuh. Sutroh itu ya, ditanya seberapa ukuran sutroh Rasulullah? Ukurannya adalah kamu akhiratir rahli, seperti patok kendaraan. Kendaraan, kalau kendaraan misalnya onta atau kuda kan diikat, ditambat, ada patoknya. Ya, yang namanya patok secara umum ukurannya ya bisa dipahami ya kan? Gak mungkin patok terus bentek banget kayak gini nih, nggak mungkin. Umumnya ya mesti agak tinggi gitu. Gerata kayak gini nggak mungkin juga. Patok lah, ya patok biar nggak pergi ya kendaraannya itu. Nah ini kadang masalah sutroh ya, Masya Allah, ini menjadi pelajaran sangat penting bagi kita. Terkadang sholat di belakang perempuan, padahal sholat di belakang perempuan tidak sah. Pembatal sholat tatkala seseorang misalnya ya
sholat, yang batalkan diantaranya adalah apa? Wanita balighah dan juga anjing hitam. Ini yang batalkan sholat. Lah bagaimana kalau misalnya dia sholat di belakang wanita, maka sholatnya tidak sah. Ini hal-hal yang sepele tetapi fatal, ya, fatal. Dan terkadang, ya, orang berdoa itu tidak tahu kandungan lafaz doa yang dia ucapkan. Jadi pembahasan tentang tauhid, ya, pembahasan tentang tauhid secara umum orang tahu kita harus berdoa kepada Allah secara umum, dan kita tidak boleh berdoa kepada selain Allah. Tapi karena dia tidak paham tentang kandungan dari doa yang dia ucapkan, ternyata di sini dia berdoa terjatuh kepada selain Allah. Maka di sini penting sekali kita mempelajari hal-hal yang menjadikan baiknya agama kita. Baiknya agama kita. Ya, dan tapi perkara yang demikian ini satu perkara yang ya hanya diri kita masing-masing yang memperbaiki diri. Termasuk ya orang yang sholat di belakang langsung, sholatnya langsung menghadap makom Ibrahim, dan sholatnya di situ, sujudnya di situ, di makom Ibrahim. Padahal sudah diingkari, tapi tetap aja ada. Ya. Ya. Dan hal-hal yang lainnya yang sangat banyak. Ya, kadang ini sebenarnya mencium hajar aswad itu kan sunnah, sedangkan menjaga ukhuwah, cinta kasih sama kaum muslimin hukumnya wajib. Rasulullah SAW mengatakan la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidaklah dikatakan beriman salah seorang di antara kalian sampai dia mencintai saudaranya kama yuhibbu li nafsi, sebagaimana yang dia cintai untuk diri sendiri. Kadang ya karena penasaran sih, dan itu satu perkara yang banyak. Masya Allah. Maka ilmu-ilmu ini penting bagi kita tatkala kita mau mendapatkan nilai ibadah yang lebih, kebaikan yang lebih. Dan kita bersyukur kepada Allah atas apa yang Allah mudahkan kepada kita. Di setiap malam Sabtu diantaranya kita mempelajari apa? Ilmu. Ya. Di sini Mu'adz bin Jabal mengatakan pelajaran ilmu, karena sesungguhnya mempelajari ilmu karena Allah itu adalah rasa takut kepada Allah. Wa mudarasatahu tasbihah, dan kita mengulang-ulang ilmu ini adalah merupakan bentuk tasbih. Wal bahthu anha jihad, dan meneliti tentang masalah ilmu ini jihad. Karena memang khilaf dalam masalah ilmu banyak sekali. Ya, khilaf banyak sekali. Ya, di masa kita ini alhamdulillah ada ya sarana ya internet, sehingga kita mudah melacak dari fatwa-fatwa para ulama, dari penjelasan-penjelasan para ulama. Cuman kalau langsung ke ulama biasanya secara umum ya itu tidak ada penterjemahannya, langsung bahasa Arab. Sehingga kalau kita bisa bahasa Arab ini lebih mudah untuk memilih mana pendapat yang lebih dekat kepada kebenaran. Nah, ini maka meneliti ilmu termasuk apa? Jihad. Lah manfaatnya apa? Manfaatnya ketenangan hati tatkala kita beramal. Manfaatnya apa? Manfaatnya nilai ibadah kita lebih tinggi. Ya, lebih tinggi yang dibangun di atas ilmu dibandingkan yang tidak dibangun di atas apa? Ilmu. Ya, makanya Allah SWT mengatakan yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Allah akan mengangkat orang-orang yang beriman di antara kalian dan orang-orang yang berilmu di antara kalian beberapa derajat. Satu derajatnya ini jaraknya bagaikan langit dan bumi. Ya, bagaikan langit dan bumi. Ini sesuatu yang nampak tipis, ternyata terjadi perbedaan yang jauh. Ya, seperti pemuliaan Allah kepada anjing. Kepada apa? Anjing. Sama-sama anjing. Yang satu anjing terdidik, terlatih. Yang satu anjing yang tidak terdidik dan tidak terlatih.
kedua-duanya berburu. Tatkala anjing yang terdidik terlatih berburu dan kita mengucapkannya tatkala melepas anjing yang terlatih tersebut dengan bismillah, kemudian menerkam buruannya, yang ini juga yang tidak terlatih juga menerkam buruannya, nilai ya buruan dari anjing tersebut berbeda. Jadi ya, kalau yang terdidik terlatih itu halal. Jadi binatang buruan yang diburu oleh anjing yang terdidik dan terlatih, binatang buruannya hukumnya apa? Halal. Yang bekas gigitannya itu dibuang. Ya, setelah itu udah halal itu. Adapun yang tidak terdidik, tidak terlatih, itu apa? Haram. Allah bedakan hasil buruan dari anjing. Ya, Allah bedakan hukum ya dari buruan anjing. Bayangkan. Lah, manusia bukan anjing. Derajatnya lebih tinggi. Tentunya Allah akan apa? Lebih membedakan lagi. Sehingga Rasulullah SAW mengatakan, sesungguhnya keutamaanku dibandingkan keutamaan ahli ibadah atau keutamaan orang yang berilmu dibandingkan ya orang yang ahli ibadah seperti keutamaan bulan purnama dibandingkan seluruh bintang-bintang yang ada. Jadi bulan purnama cahayanya luar biasa. Kenapa tidak diibaratkan dengan matahari? Karena kalau bulan itu terbit di malam hari, kegelapan. Sehingga dengan adanya bulan yang gelap tersinari. Nah, cahaya bulan purnama itu digambarkan dengan orang yang berilmu. Sedangkan cahaya seluruh bintang itu ibaratnya keutamaan ahli ibadah. Jadi memang orang berilmu luar biasa ya kemuliaannya. Maka kita kembali ingatkan, taklim kita ini sesungguhnya akan terasa sangat bermanfaat di antara tatkala kita menjalani kehidupan ya keseharian kita, atau tatkala kita melakukan ibadah-ibadah besar ya seperti puasa, sholat, haji, umroh, ataupun ibadah-ibadah yang lainnya. Ini nampak sekali di sini akan kebutuhan apa? Akan ilmu. Ini saja sebagai mukadimah ya. Sebagai mukadimah karena saya merasa penting ya, untuk menyampaikan ini ya, bahwasanya ini penting kita membekali ilmu sehingga ibadah kita menjadi ibadah yang bernilai lebih tinggi di sisi Allah SWT. Ya hadirun azani wa azakumullah. Dalam pertemuan yang terakhir kita masuk pada bab termasuk dari perbuatan syirik beristighatsah kepada selain Allah. Jadi doa ya, jadi istighatsah itu juga apa? Doa. Ya, istighatsah juga apa? Doa. Doa juga doa. Cuman di sini ada perbedaan. Kalau doa sifatnya umum. Kalau istighatsah dalam keadaan apa? Genting. Jadi dalam keadaan tidak genting, kita berdoa kepada Allah. Dalam keadaan genting juga harus berdoa kepada Allah. Ini penting hati kita mengenal Allah. Karena terkadang orang dalam keadaan genting justru beristighatsahnya bukan kepada Allah, kepada jimatnya, atau mungkin kepada kakeknya, atau kepada yang lainnya. Padahal harus kepada Allah SWT. Allah SWT berfirman, "Fabtagu 'indallahi rizqa wa abuduhu washkurulah ilaihi turja'un." Surat
Al-Ankabut ayat 17. Allah SWT mengatakan fabtaghu indallahi rizqa, maka carilah rizki di sisi Allah. Biasanya orang kalau panik itu lupa Allah dalam mencari rizki. Ya, panik nih biasanya. Yang haram saja sulit, apalagi yang halal. Sabar, memohon kepada Allah kan di saat genting justru ya, bisa tenang. Ya, nanti Allah akan berikan rizki yang Allah pernah berikan kepada hamba-hamba sebelumnya. Ya, ada seorang sahabat waktu itu diikat tangannya, dijemur dan sebagainya, dia tidak dikasih makan karena ditawan. Ada dia mohon kepada Allah pertolongan. Kemudian Allah turunkan timba dari atas langit. Dia makan, dia minum, setelah dia makan minum naik lagi timbanya. Begitu. Sehingga terhalangi dari kematian. Ada juga ini ulama nih, bukan sahabat, dimasukkan di dalam penjara bawah tanah, tidak ada cahaya, tidak kasih makan selama 15 hari. Ternyata setelah dikeluarkan dia masih hidup, bayangkan. Ya, masih hidup. Nah, ini sinilah ya, ayat-ayat demikian ini menuntunkan kita harus tenang di saat panik. Ya, di saat panik. Biasanya kalau panik kan itu perampokan dan seterusnya dari kejahatan, begal-begal. Itu karena panik. Pingin cepat punya motor, punya rumah, punya uang, panik. Ya. Jadi carilah rezeki di sisi Allah. Ya, moga-moga dengan taklim ini nanti kalau ada Bang Harian datang pas kita butuh, ampunten boten lah, nggih. Itu ya, Bang Harian atau Bang Bulanan, atau janganlah ya, sabar ya. Masya Allah. Kalau yang sudah kadung ya berdoa pada Allah semoga dilunasi ya. Ya, jangan utang lagi, karena saya pernah ada ikhwan ya konsultasi ke saya. Padahal aset bapaknya itu 10 miliar. Ya, 10 miliar. Kemudian dia punya mobil, punya rumah dan seterusnya. Ternyata dia masih belum bisa nutup utang. Walaupun dia bisa haji, bisa umrah dan seterusnya, ternyata disebutkan utangnya ngeri gitu ya. Ya Allah, jadi utang riba itu bentuk lain dari pesugihan zaman dulu. Kalau zaman dulu kan pesugihan, pernah dengar kata pesugihan? Ngipri monyet dan sebagainya, pesugihan. Sekarang udah jadul lah pesugihan ya. Nah, pesugihannya kemana? Riba. Nah, ini kalau sudah kejerat riba sulit. Memang kaya ya, tapi kayanya ini nampak kaya. Aslinya karena ini aset bukan punya dirinya, tapi punya bank ya, punya ya syirkah ribawi. Dan sebanyak apapun orang yang memperingatkan kaum muslimin dari riba, ternyata dampaknya sebatas yang saya lihat itu belum berimbang dengan yang berburu riba. Masih banyak yang meninggalkan riba atau yang berburu riba? Berburu riba ya, Masya Allah. Karena yang menawarkan riba itu lebih telaten. Coba kalau kita masuk pasar, yang menasihati, ayo berdoa minta rezeki kepada Allah semoga dagangannya laris, sama orang yang datang mau pinjem, banyak yang mana coba? Nah, banyak yang pinjam dan telaten yang pinjem. Kalau yang pengajian kan paling sepekan sekali, itu pun kalau pas dibahas. Masya Allah. Ya, kita lanjutkan. Fabtaghu indallahi rizqa wa'buduhu, dan ibadahlah kepadanya. Washkurulah, dan bersyukurlah kepada Allah. Ilaihi turja'un, kepada Allah lah kalian akan dikembalikan. Dan juga firman Allah SWT dalam surat Ahqaf ayat 5 sampai 6. Allah SWT berfirman, "Wa man adallu mimman yad'u min dunillahi ma la yastajibu lahu ila yaumil qiyamah wa hum an du'aihim ghafilun. Wa idza khusyiran nasu kanu lahum a'da'a
wa kanu bi'ibadatihim kafirin. Ini Allah ya menunjukkan kasih sayang yang sangat tinggi. Ya, ada perilaku ganjil, bahkan sangat gak masuk akal, bahkan sangat menyimpang terjadi. Sehingga Allah SWT mengatakan, wa man adallu, siapakah yang lebih sesat? Ya, yang lebih sesat, paham ya? Yang lebih nyeleneh, lebih ngawur. Itu misalnya orang dikasih nih, ini air putih, ya kan? Sudah dikasih madu, sudah dikasih susu, ya, udah dikasih tambahan-tambahan yang lainnya, enak rasanya. Ini racun, sudah ditambah bau busuk dan seterusnya. Ya, ternyata dia tidak memilih madu tadi, milih yang racun. Apa komentar manusia? Orang dihadapkan misalnya ini madu dengan tambahan yang sangat enak, ini racun dengan sesuatu yang sangat busuk. Monggo, milih. Ternyata dia lebih memilih tadi, racun tadi. Apa yang dikatakan oleh manusia tentang perkara tersebut? Gila kan? Ya, menyimpang. Ini bahkan lebih parah daripada itu. Lebih parah daripada itu. Sehingga Allah mengatakan, siapakah yang lebih sesat, kata Allah. Jadi Allah yang mengatakan, ya. Jadi kita kan hanya menyampaikan. Kadang talim-talim yang menyampaikan syariat ini kadang dituduh apa ya, intoleran atau enggak, ini kan syariat. Allah mengatakan siapakah yang lebih sesat dibandingkan orang-orang yang berdoa kepada selain Allah, yang tidak bisa mengabulkan permintaannya sampai hari kiamat. Padahal banyak orang berdoa kepada siapa? Jin. Ya, jin nggak bisa mengabulkan doa. Ya. Kalau misalnya kok jin bisa kemudian memberikan petunjuk, ya, saya pernah nyoba nih. Nyoba katanya ada pengobatan, ya herbal katanya ya. Saya datang ke situ. Saya cerita saya ada keluhan seperti ini gitu. Dia bilang, ya nanti saya semedi dulu atau tiraka dulu dan sebagainya selama sepekan, nanti saya mau minta petunjuk kepada, ya maksudnya ya kepada jin, ya kepada syaitan untuk menunjukkan obatnya, kayak gitu. Nah, ini kan berarti minta tolong kepada apa? Jin, kepada syaitan. Kalau misalnya kemudian memberikan petunjuk dan kemudian itu diminum dan kemudian sembuh, sembuhnya itu bukan karena jin tadi, karena Allah takdirkan apa? Sembuh. Jadi intinya siapa saja tidak bisa mengabulkan permohonan manusia, tidak ada, ya. Tidak ada, ya. Mala yastajibu lahu, yang tidak bisa mengabulkan dari permintaannya, ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat. Walaupun sampai hari kiamat kamu minta kepada selain Allah, tidak bisa. Misalnya minta kita dimasukkan surga, dijauhkan dari neraka, dimudahkan jodohnya kepada selain Allah, tetap tidak bisa. Wahum an du'aihim ghafilun, sedangkan yang mereka doa dari selain Allah Subhanahu wa ta'ala terhadap orang yang berdoa kepadanya tadi, dia itu tidak peduli. Jadi yang didoai dari selain Allah itu tidak peduli dengan orang yang berdoa kepadanya, tidak peduli gitu. Ya, jadi jangan dikira misalnya ada orang berdoa kepada jin minta ini dan itu, jinnya peduli. Jinnya tidak peduli, karena jinnya juga merasa tidak mampu. Kalau jinnya mampu, maka jin pun akan melakukan sesuai dengan kehendaknya. Ternyata jin tidak bisa berbuat sesuai dengan kehendaknya, ya kan? Contohnya misalnya jin pingin menzinai manusia, tapi tatkala manusia itu tatkala mendatangi istrinya berdoa, apakah jin itu bisa ikut nimbrung dalam acara itu? Bisa nggak? Allahumma jannibna syaitan wa jannibna syaitan ma razaqtana. Pun apa lho dereng dongane? Kelalen.
itu kalau nggak doa, nimbrung. Jadi kalau misalnya punya anak kemudian anaknya nakal, ya wajar, nimbrung, ada yang nimbrung. Nakal itu bukan berarti nggak sukses secara dunia loh, ya. Nakal di sini kon sholat angel, kon dzikir angel, kon dongakna angel. Mungkin tampilannya necis, ngomongnya bagus, bicaranya bagus, tata keramanya bagus, tapi nggak sholat, nakal. Jadi definisi nakal kita kasih definisi tatkala mereka tidak beribadah kepada Allah. Begitu. Ah ini gara-gara nimbrung. Nah, tatkala doa nggak bisa. Ya, tatkala membuka pakaian di kamar mandi atau di kamar, bismillah, dia tidak bisa melihat. Ya, tatkala kita mau tidur adalah posisi terlemah bagi manusia. Posisi terlemah bagi manusia kan tidur. Coba, ya, misalnya ada anak kecil ya, datang kepada orang yang tidur, yang tidur badannya kuat, senjatanya besar. Senjatanya maksudnya bukan, ya, badannya kuat, senjatanya apa? Besar, mungkin rudalnya atau ya senjata lah ya, alutsistanya misalnya besar. Misalnya. Kemudian anak kecil ini ingin menghina orang yang kuat tadi, yang memiliki persenjataan komplit, kejeniusan yang luar biasa. Kemudian anak kecil ini kentut di kepalanya, tatkala dia dalam keadaan tidur. Marah apa tidak dia? Tidak. Jadi posisinya sangat lemah. Bahkan Rasulullah SAW mengatakan an-naum akhul maut. Tidur itu saudaranya kematian. Tidur itu kan kayak mati itu. Makanya kalau kita bangun tidur kan doanya sebagaimana yang kita ketahui. Ya kan? Itu ada yang terus tidur bablas gitu. Dalam posisi lemah tatkala kita berdoa, syaitan nggak bisa berbuat apapun, bayangkan. Ini. Jadi kalau memang syaitan bisa berbuat apapun, dia akan berbuat sesuai kehendaknya. Tapi dia juga nggak bisa berbuat. Lah, kenapa syaitan yang nggak bisa berbuat dengan sesuatu yang dia inginkan, kecuali dengan qada dan qadar Allah, malah dipinta oleh manusia? Ya Allah, aku kepengin bojo ora dadi, oh gampang dipelet bae. Nah, ya kan? Wis dodol ora payu-payu, gampang karo penglarisan. Nah, wis kerja seprana-seprana urung sugi-sugi, gampang pesugihan. Gitu, ya. Aduh, ya Allah, ya Rabbi, ini penipuan. Jadi udah sabar, yakin kepada Allah. Kadang orang nggak kuat keyakinannya. Aku wis daftar CPNS ket gemien, ora ketama-tampa. Lah, ora kuat ke dari terakhir tekamang kuburan. Ketampa, ya Allah. Aku barang dongan kuburan kae lah. Manjur loh. Ini sebenarnya Allah Subhanahu wa taala sudah menentukan waktu dia diterima di CPNS tadi. Cuman dia nggak sabar. Seprana-seprene ngeliat bojo orang nemu-nemu barang doa misalnya di Gunung Kemukus gitu kan. Orang umur 50 tahun ketemu bojone, ya Allah ya Rabbi. Jangan percaya. Ini namanya tipu daya apa? Syaitan. Setelah itu, apa yang Allah SWT katakan, ya? Wa idza khusyiran nasu kanu lahum a'da'a. Nanti kalau manusia dikumpulkan di mahsyar, mereka itu akan saling bermusuh-musuhan. Jadi yang didoai itu marah sama orang yang doa, gara-gara kamu gitu ya. Nah, kemudian yang doa juga gara-gara kamu, tengkar itu. Karena keduanya baik yang didoain atau yang berdoa kepadanya dimintai pertanggungjawaban apa? Oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini ulah kerja syaitan. Ya, mengerikan lah. Ya, yang dekat-dekat lah di dunia ya. Ini Masya Allah. Ini dulu ada kejadian ya, Nah, kejadian nih di satu kabupaten lah, nggak saya sebutkan, tapi saya dapat keluarga dari kabupaten itu ya. Itu ada pelajar zina kemudian apa? Gancet. Nah, pernah dengar kata gancet? Vaginismus itu istilahnya. Itu saya kemarin nanya ke medis, gampang ternyata penanganannya. Tapi waktu itu mungkin belum diketahui. Wah, akhirnya cakar-cakaran itu. Ya.
Padahal dia tatkala mau melakukan hal yang demikian itu kan dengan cinta atau dengan benci? Sebelum nafsu. Sebelum nafsu loh. Ya tresno kan? Dari tresno terlarang terus sampai meningkat ke nafsu. Tatkala nafsu lupa tresnonya tadi. Setelah tresnonya ini ternyata mendatangkan aib, timbul benci. Ini permusuhan, cakar-cakaran. Beritanya sih kemudian dua-duanya disuntik mati ini. Waliyadzubillah. Ya, zaman dulu ya. Ya zaman belum dulu sekali sih. Sekitar kita masih sekolah SMA gitu. Ya, disuntik mati ini. Ini masih di dunia seperti ini. Ya. Antara koruptor dengan koruptor kalau ketahuan saling benci itu. Antara pencoleng yang satu dan pencoleng yang lain kalau sudah ketangkep saling bermusuhan itu. Lah besok di akhirat lebih ngeri lagi. Ya. Orang-orang yang ngajak ayo kamu berdoa di sana, di tempat itu. Kalau berdoa kepada Allah ya jelas pasti ya. Tapi kan kita sudah berdoa selama ini belum terkabul. Buktinya belum dapat jodoh. Ya, kerjanya masih seperti ini. Ayo. Itu nanti bermusuhan. Allah SWT mengatakan wa idza khusyiran nasu kanu lahum a'da'a wa kanu bi'ibadatihim kafirin, dan mereka nanti ingkar terhadap peribadahan orang-orang yang beribadah kepadanya, berlepas diri. Ya. Walaupun misalnya syaitan yang membisiki, udahlah kamu begini, kamu begini. Setelah melakukannya, syaitan angkat tangan. Saya sendiri ngurusin diri saya sendiri berat. Ya. Bagaimana mungkin saya akan ya menanggung dosamu? Dosamu tanggung sendiri. Waliyadzubillah. Berarti di sini kuatkan jiwa, kuatkan mental, kuatkan keyakinan, jangan sampai berdoa kepada selain Allah walaupun dalam keadaan susah. Susah ini misalnya sakit menahun. Sakit menahun berat loh. Sakit apa? Menahun. Saya pernah mendatangi ikhwan lah ya. Ikhwan itu dia sudah tergeletak sekitar 2 tahun di ranjangnya. Kaki yang satu sudah diamputasi. Kaki yang satu ini sudah sebesar badan. Jadi kakinya sama badannya itu besar kakinya. Kemudian dia mengatakan intinya Allah tidak adil. Nah, yang jadi permasalahan di sini bukan kita memandang ucapan ini adalah ucapan yang sangat mengerikan, jelas sangat mengerikan. Tapi yang kita pandang betapa orang yang sakit menahun ini berat sekali. Mengalami ujian seperti ini apa? Berat. Maka kita mohon kepada Allah jangan diuji yang berat-berat, ya kan? Sakit menahun, ya, kemiskinan yang sangat. Kemiskinan yang apa? Sangat. Misalnya punya celana 2, ya, baju 2, Masya Allah. Atapnya bocor, ya kan? Sehari makan, sehari tidak. Berat itu, ya. Alhamdulillah kan pakaian kita lebih dari 2 ya. Lebih 2 apa? Kurang? Banyak ya. Sehari makan sekali atau 2 hari makan sekali? Sehari makan 3 kali kan? Ah, Masya Allah. Itu kalau diuji kayak gitu, kefakiran yang sangat berat loh. Karena biasanya orang itu nggak mau tahu terhadap orang yang fakir. Orang lebih suka orang yang kaya, ya betul. Yang keluar dari mobil harum, ya kan? Mobilnya bagus, sumeh, daripada yang turun dari sepeda ontel yang sudah bluetooth kayak gitu ya, bannya mau jetor. Ya kan? Nah ini sakit menahun, kemiskinan yang sangat. Begitulah hadirin azani wa azakumullah. Di dalam surat An-Naml ayat 62 Allah SWT berfirman, "Amman yujibul muddarra idza da'ahu wa yukshifus su'a wa yaj'alakum khulafa'al ardi a ilahun ma'allah." Allah mengingatkan di sini dalam surat An-Naml ayat 62. Siapakah yang mengabulkan permohonan di saat genting? Nih. Jadi Allah ingin tunjukkan hanya Allah lah yang bisa menyelamatkan di saat semuanya terputus dari kemungkinan selamat. Ya, Allah tunjukkan nih. Siapakah yang mengabulkan
Ya, tatkala seseorang dalam keadaan genting, idza da'ahu, tatkala dia berdoa kepadanya. Wa yakshifus su'a, dan menyingkap segala kejelekan. Makanya di dunia ini tetap akan ada karomah-karomah, keajaiban-keajaiban. Ya, karomah atau keajaiban, tapi bukan apa? Mukjizat. Kalau mukjizat untuk nabi, tapi orang sering mengatakan ini adalah mukjizat, bukan karomah atau pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Ada cerita ya, kapal tenggelam sampai ke dasar laut. Diperkirakan seluruh ya penghuni kapal itu telah mati gitu. Ternyata tatkala dilakukan penyelaman masih ada satu orang yang hidup, bayangkan. Dia hidup 2 pekan kalau nggak salah di dasar lautan. Nah, caranya gimana? Dia ternyata masuk ke dalam semacam sekoci, dan dalam sekoci itu ada tabung, dan di tabung itu badan dia itu ya tidak tergenang air semuanya. Jadi ini masih ada rongga, ya, ada rongga. Nah, kemudian dia ya tentunya dalam kegelapan yang luar biasa gelap, ya, siang yang nggak tahu siang, malam yang nggak tahu malam, masya Allah. Dan dia mempertahankan bagaimana oksigen di tempat itu tetap ada sehingga dia masih bernafas. Dan tatkala dicari masih dalam keadaan apa? Hidup. Ini pentingnya tauhid, coba bayangkan. Kalau tidak karena tauhid, dalam suasana seperti ini biasanya orang apa? Putus asa. Ya, putus asa. Sehingga dia tidak berusaha untuk bertahan hidup. Mungkin menangis atau sedih yang luar biasa atau panik. Nah, dengan tauhid, ingat, tatkala semuanya telah terputus hubungan untuk memberikan bantuan, masih ada Allah yang senantiasa mendengar doa hamba-hambanya. Maka di sini Allah SWT mengatakan wa yakshifus su'a, dan menyingkap kejelekan, wa yaj'alakum khulafa'al ardi, dan menjadikan kalian sebagai khalifah-khalifah, sebagai wakil-wakil di muka bumi ini. Kemudian Allah tanyakan, a ilahun ma'allah, apakah masih ada ilah bersama Allah? Jawabannya tentunya tidak. Allah tunjukkan tidak ada, ya. Hanya Allah lah semata yang menolong, ya. Karena tidak ada yang menolong selain daripada Allah SWT. Kayaknya sampai sini dulu aja, ya, tentang bab termasuk daripada syirik beristighatsah kepada selain Allah atau berdoa kepada selain Allah. Jadi dengan belajar tauhid tidak ada jalan bagi kita memperbanyak doa, kecuali dengan apa? Memperbanyak doa. Hanya Allah saja sudah. Ya. Hanya Allah saja. Sudah, yang lainnya lupakanlah, ya, lupakanlah, buang jauh-jauh. Ya, sehingga orang-orang yang bertauhid itu kalau menghadapi perkara ada doanya yang makbul tuh. Yaitu apa? Hasbi Allah, hasbi Allah, hasbi Allah. Dan siapa yang diandalkan? Nggak ada. Dan ini doa yang pernah diucapkan oleh Nabiullah Ibrahim. Nabi kita Muhammad SAW tatkala menghadapi perkara yang berat juga hasbi Allah, hasbi Allah. Sudah, ya. Mau teriak bagaimana? Nggak ada gunanya teriak. Mau panik nggak ada gunanya panik. Mau khawatir nggak ada gunanya, ya. Kekhawatiran, udah hasbi Allah, hasbi Allah, hasbi Allah. Ya, karena sesungguhnya tidak ada ilah bersama Allah, dan Allah lah yang memberikan ujian, dan Allah lah yang akan mengabulkan doa. Ini saja yang bisa kita pelajari di malam hari ini. Semoga Allah kokohkan tauhid kita, dan semoga Allah SWT ya terima amal soleh kita, dan semoga Allah kabulkan doa-doa kita. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.